Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sobat semuanya, hari ini kita akan membahas tentang obat luka batin. Nah, sekarang pertanyaannya ya, apa itu luka batin? Nah, yang pertama kita perlu pahami apa itu luka batin. Luka batin itu adalah sesuatu ya, bisa pengalaman masa lalu ya, yang membuat kita tuh sedih ketika kita mengingat-ingatnya, membuat kita kesel, membuat kita marah, membuat kita kecewa ya dengan peristiwa di masa lalu. Nah, peristiwanya itu ada dua ya, ada dua peristiwa. Pertama adalah peristiwa karena takdir Allah. Yang kedua adalah peristiwa karena perbuatan orang lain. Misalnya karena takdir Allah ya, diberi sakit, kemudian kita kecewa, kita marah, kita jengkel. Kenapa harus saya yang menerima? Kenapa harus saya yang mengalami sakit ini gitu? Atau peristiwa yang lain ya, misalnya keluarganya ada yang meninggal, orang tuanya meninggal, anaknya meninggal, atau pasangannya meninggal, itu juga bisa membuat sebuah trauma, luka batin. Ketika orang itu memikirkan peristiwa di masa lalunya, maka ia akan mengalami perasaan-perasaan seperti sedih, perasaan marah, perasaan jengkel, kesel, pokoknya semua perasaan yang negatif itu dia rasakan. Itu artinya adalah dia masih memiliki luka batin. Yang kedua adalah luka batin disebabkan karena orang lain. Karena mungkin ketika masa lalu dia pernah disakiti oleh orang lain. Mungkin di masa lalu orang tuanya mendidiknya terlalu keras, terlalu disiplin, sehingga menjadikan trauma pada diri mereka. Atau di lingkungan kerja juga sama ya, berselisih dengan teman kerja atau dimarahin bos di depan banyak orang, sehingga mungkin dia trauma. Jadi seperti itulah namanya luka batin, itu seperti itu. Sesuatu peristiwa yang ketika kita ingat-ingat itu timbul emosinya, dan cenderung emosinya itu negatif. Contoh sederhananya seperti ini, apakah ini luka batin atau tidak ya? Misalnya, mohon maaf nih, ketika ada seseorang kentut ya di lift ya, kencang, dan situ ada banyak orang yang ada di situ, kemudian di situ juga ada atasannya ya, ada atasannya yang paling tinggi misalnya, dan orang itu kentut di situ, dan semua orang tahu bahwa yang kentut adalah orang itu gitu ya. Kemudian dia merasa malu ya, dia merasa kesel, dia merasa marah, dan merasa kecewa terhadap dirinya sendiri. Kenapa sih aku harus kentut di situ gitu. Kemudian dia terus ingat-ingat, ketika dia ingat dia kesel, dia ingin mengulang ya, masa lalu dia ingin mengulang, dan dia ingin pengalaman itu tidak terjadi. Ketika dia ketemu sama atasannya, rasa malunya muncul. Dia ketemu sama orang lain yang ada di dalam lift itu, rasa kesalnya juga muncul. Dan itulah ia terus bawa kemana-mana. Jadi pengalaman buruk seseorang itu terus dia bawa kemana-mana. Itu namanya luka batin. Nah, beda ceritanya ketika kita misalnya itu kentut di kamar mandi ya, tidak ada orang, kita sendirian di sana, mau kentut sebanyak apapun itu nggak ada masalah, dan kita nggak pernah mengingat-ingatnya, kita melupakannya, kita menerima bahwa kita memang kentut di situ dan kita terima. Nah, ini tentu saja tidak menimbulkan luka batin. Terus bagaimana solusinya ketika ada seseorang mengalami luka batin? Solusinya ada dua, obatnya itu ada dua. Yang pertama adalah menerima ikhlas ya. Ini berhubungan dengan takdir Allah. Jadi
ketika kita mengalami sebuah peristiwa buruk karena sudah menjadi kehendak Allah, sudah menjadi takdir Allah, maka kita harus menerimanya. Sobat, ingat bahwa perjalanan hidup kita itu sudah ditentukan ya 50.000 tahun sebelum semuanya ini tercipta. Jadi kita ibaratnya membuat kontrak ya, membuat perjanjian ya, dan kita tekan perjanjian itu. Jadi Allah menyodorkan, ini nanti kamu hidup ya di bumi ini, inilah kontraknya. Ya, di dalam kontrak itu kapan ditulis ya, di situ tertulis kapan kita mendapatkan kesenangan, kapan kita mendapatkan kesedihan, kapan kita memiliki anak, kapan kita mendapatkan rezeki, kapan kita jadwal untuk mendapatkan musibah, semuanya itu sudah ada dalam kontrak itu. Semua sudah ada dalam kontrak itu dan kita tinggal menjalaninya. Dan ingat bahwa dulu kita sudah tekan itu, kita sudah sepakat, kita sudah mengiyakan kontrak itu. Makanya ketika di dunia ini kita menjalankan sesuai dengan kontraknya itu ya, kita harus menerimanya, kita harus ridho ya, apapun yang Allah takdirkan kepada kita, seburuk apapun musibah itu, sebenci apapun kita terhadap musibah itu, semarah apapun itu, kita harus belajar untuk menerimanya. Karena pada dasarnya semua yang terjadi pada diri kita itu adalah takdir Allah, adalah kehendak Allah. Jadi kita harus menerimanya, kita harus ridho dengan takdir Allah. Caranya adalah misalnya orang tua kita itu meninggal dan kita sedih sekali. Katakan dalam doa kita, ya Allah, saya sangat sedih sekali karena orang tua saya telah meninggal. Tetapi saya ridho ya Allah, saya menerimanya, saya ikhlas dengan takdir-Mu. Tenangkan hati saya ya Allah, pertemukan saya kembali bersama orang tua saya di surganya nanti. Seperti itu doanya. Katakan itu berulang-ulang ya, sampai benar-benar kita tuh benar-benar menerima ya, menerima takdir Allah bahwa orang tua kita sudah meninggal. Komunikasikan dengan istighfar. Kalau seandainya kita sak dada saking sedihnya, maka komunikasikan dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas sholimin. Terus istighfar dan berdoa seperti itu. Itu solusinya. Jadi pada intinya kita harus ridho dengan apapun yang Allah takdirkan ya, baik atau buruk kita harus menerimanya. Kemudian yang kedua itu luka batin disebabkan karena orang lain, karena mungkin di masa lalu orang ini pernah disakiti. Caranya bagaimana untuk menghilangkan luka batin karena orang lain tuh? Caranya dengan memaafkan. Ya, betul, dengan memaafkan. Ya. Ya Allah, meskipun saya benci sekali kepada si A karena bla 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 bla, tapi saya sudah memaafkan dia. Saya sudah ridho dengan takdir-Mu. Ya. Tenangkan hati saya. Ya Allah, meskipun saya benci dengan anak saya karena anak saya benar-benar zalim pada diri saya, tapi itu masa lalu. Hari ini saya sudah memaafkan dia. Ya, tenangkan hati saya dan ya Allah, tolong ubah anak saya menjadi lebih baik. Doakan ini sesering mungkin ya. Paling bagus ketika menjelang tidur atau setelah kita bangun tidur itu sangat efektif, dan juga di 5 waktu ketika kita selesai sholat. Jadi ada 2 kuncinya itu. Jika kita ingin menghilangkan luka batin yang ada dalam diri kita, baik bersumber dari takdir Allah ataupun bersumber dari orang lain ya, maka ikhlas, ridho dengan ketentuan Allah dan memaafkan kesalahan orang lain. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.